Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab atau kiat-kiat untuk meraih keluarga sakinah. Dan pembahasan ini akan saya paparkan dibangun di atas ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya. Yang di mana ayat ini yang sering kita dengar ketika akad pernikahan. Karena ayat ini di antara ayat yang membahas tentang sakinah dalam keluarga. Ayat tersebut berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan pencipta alam semesta. Dari sekian banyak tanda-tanda tersebut adalah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepada istri-istri tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang pada demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menelaah ayat ini, mentadabburi ayat ini, karena inilah ayat yang berbicara tentang sakinah dalam keluarga ya. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam surat Ar-Rum, di antara kalau tidak salah 6 ayat yang dibuka dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, wa min ayatihi, tanda-tanda bahwasanya Allah itu esa, tanda-tanda bahwasanya ada pencipta di alam semesta ini, wa min ayatihi. Dimulai dari ayat yang ke-20, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah, tiba-tiba kalian menjadi manusia yang tersebar, yaitu Adam sendirian tiba-tiba menjadi manusia yang banyak, bahkan sekarang miliaran manusia. Kemudian yang kedua, baru ayat yang tadi kita sebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan istri-istri dari diri kalian. Kemudian Allah jadikan di antara kalian cinta, kasih sayang, yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan lagi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda adanya Tuhan, Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi, dan Allah jadikan lisan kalian, bahasa kalian beraneka ragam, dan warna kalian juga beraneka ragam. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahui. Kemudian Allah mengatakan lagi wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian bisa tidur ya di malam hari, dan di siang hari kalian juga bisa bekerja untuk mencari karunia Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Kemudian yang terakhir, wa min ayatihi yurikukumul barqa khaufan wa tama'a. Dan di tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kepada kalian kilat di langit yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah turunkan hujan. Setelah itu kemudian bumi yang tandus kemudian hidup kembali. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya. Kemudian juga yang ayat terakhir ya, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ard. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tegaknya langit dan bumi bi amri, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun.
Kemudian jika Allah berkehendak, Allah panggil kalian dari bumi pada hari kebangkitan kalian, seketika itu juga kalian akan keluar dari bumi. Ini rentetan ayat-ayat yang Allah buka dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang sedang kita bahas ini dalam surat Ar-Rum ayat 21, salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi siapa yang bisa mengetahui hal ini? Bagi liqaumin yatafakkarun, bagi yang mau berfikir bahwasanya pernikahan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki bisa suka kepada seorang wanita? Siapa yang memasangkan dalam dirinya file hasrat kepada lawan jenis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pasang file tersebut sehingga menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan kita. Buktinya kita bisa melihat lawan jenis kemudian tertarik. Kemudian juga bagaimana setelah pernikahan muncul kasih sayang yang sebelumnya tidak kita temukan sebelum pernikahan. Kemudian setelah menikah maka kita muncul kasih sayang, cinta kasih yang luar biasa antara suami dan istri. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Allah sebutkan berbagai macam nikmat dari rentetan ayat tersebut. Nikmat Allah ciptakan langit dan bumi, nikmat Allah ciptakan manusia kemudian begitu banyak jumlahnya. Nikmat Allah tegakkan langit dan bumi, nikmat Allah berikan manusia bisa tidur di pagi hari, di malam hari, di siang hari, nikmat mereka bisa mencari nafkah, ya. Nikmat bahwasanya mereka memiliki beraneka ragam bahasa, ya, dengan berbagai macam warna mereka, berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat pernikahan. Nah, ini di antara poin agar kita bisa meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah, kita harus sadar bahwasanya kehidupan keluarga adalah nikmat, karunia. Namun karena begitu lama kita menjalani kehidupan rumah tangga, terkadang kita lupa bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita berbicara dengan orang yang belum menikah atau yang keluarga mereka lagi hancur, ya, terjadi perceraian, atau belum dapat jodoh, sudah lama hidup tidak dapat jodoh, entah masih gadis atau sudah janda tidak dapat jodoh. Kita tahu bahwasanya ternyata kehidupan keluarga adalah karunia yang luar biasa. Namun demikian manusia sering lupa, karena begitu sering nikmat tersebut dia jalani, dia lupa bahwasanya itu nikmat. Dia lupa itu adalah nikmat. Terkadang nikmat itu baru dirasakan ketika nikmat tersebut dicabut. Makanya para ulama mengatakan, sungguhnya seorang bisa bernafas atau jantungnya bisa berdetak, itu adalah nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang berulang-ulang yang Allah berikan setiap hari. Namun karena begitu sering kita mudah bernapas dan jantung terus berdetak, kita lupa bahwasanya itu nikmat. Sehingga sering kita lupa untuk syukuri. Demikian juga sendi-sendi tubuh yang tiap hari kita rasakan nyaman, sebenarnya itu nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun kita lupa bahwa itu nikmat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat engsel-engsel tubuh kita ini dengan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Setiap hari. Karena nikmat tersebut nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap hari. Namun karena begitu sering kita merasakan, kita lupa kalau itu nikmat. Kita seakan-akan sudah kewajiban Tuhan untuk membuat kita seperti itu. Padahal tidak. Padahal nikmat yang Allah perbarui setiap hari. Nanti kita baru rasakan nikmat tersebut kapan? Kalau kita sakit, baru ternyata kalau kita kena encok, asam urat, ya. Penyakit orang tua apa lagi? Encok, asam urat, terus apa? Pegel linu, terus apa? Rematik, ya. Apalagi saraf kejepit, nah, baru kita tahu ternyata selama ini kita dalam kenikmatan yang berulang-ulang. Makanya Nabi suruh kita mensyukurinya dan wajib mensyukurinya, ya. Dan cara mensyukurinya di antara antaranya salat duha 2 rakaat setiap hari. Karena nikmat tersebut nikmat yang terbaharui setiap hari. Nah, saya katakan demikian juga nikmat keluarga. Ini nikmat yang kita rasakan bertahun-tahun. Istri, punya anak, bareng-bareng sama keluarga. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dimiliki oleh semua orang. Ya, kita lihat orang
ada seorang wanita kaya raya, jabatan tinggi, sudah umur 50 belum menikah, kita kasihan, dengarnya kita kasihan. Seandainya itu adik kita, seandainya itu kakak kita, seandainya itu putri kita, kita kasihan enggak? Kasihan karena kita tahu dia tidak merasakan nikmat yang kita rasakan. Meskipun dia mungkin gajinya 100 juta per bulan. Tapi ada kenikmatan yang dia tidak dapatkan. Nikmat keluarga. Sama lihat laki-laki udah umur 45 belum nikah-nikah, kita kasihan. Ada apa ini? Kasihan. Jenggot sudah mulai putih, rambut sudah mulai putih, belum punya pasangan ya. Udah mungkin hidup di rumah yang mewah, mobil yang banyak, tapi ternyata tidak punya istri. Kasihan. Kenapa kita kasihan sama dia? Padahal dia lebih kaya dari kita. Kenapa kita kasihan? Karena kita tahu nikmat yang kita rasakan, nikmat keluarga itu nikmatnya sangat besar. Yang tidak dia miliki meskipun dia memiliki harta yang banyak. Tidak usah jauh-jauh. Kita melihat keluarga, ada yang berkeluarga aja, berkeluarga. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Saya jalan sama kawan, baru ketemu, ngobrol biasa. Gimana anak-anak? Udah tua mungkin lebih tua dari saya. Gimana anak? Tuh dia mengatakan, "Afwan Ustaz, kita nggak diberi anak." Sedih kita dengar. Artinya nikmat yang kita rasakan itu banyak. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat ketenangan banyak. Oleh karenanya agar kita bisa meraih kehidupan sakinah dalam hidup rumah tangga, kita harus menyadari bahwasanya hidup rumah tangga itu adalah nikmat yang harus dijaga, yang harus disyukuri. Ya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kita bisa condong sama istri bisa condong kepada kita, tempat curhat, tempat berbagi rasa. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda Allah adalah Rabb, ya, rububiyah Allah, di antara tanda-tanda wahdaniyah Allah, bahwasanya Allah Maha Esa. Allah menjadikan ya dari diri kalian istri-istri kalian. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah berikutnya ya disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Allah menyebutkan ayat ini dalam rangkaian tadi kita sebut 6 ayat, wa min ayatihi, dan itu terkait dengan tatanan alam semesta. Wa min ayatihi, ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan Adam, kemudian tiba-tiba manusia banyak. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah tegakkan langit dan bumi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kalian bisa istirahat, bisa tidur di malam hari, bisa tidur di siang hari, bisa mencari nafkah. Di antara tanda-tanda Allah membuat kalian bisa saling berkomunikasi, bahkan berbagai macam bahasa. Di antara tanda-tanda Allah membuat kalian bervariasi, tidak satu model saja, berbagai macam warna. Ya. Di antara tanda-tanda Allah berikan tampakkan kepada kalian petir, kilat, ya. Dan juga Allah turunkan hujan sehingga kemudian bumi yang tadinya tandus bisa tumbuh kembali. Di antara tanda-tanda adalah Allah menciptakan keluarga. Kata Thari bin Ashur rahimahullah, berarti namanya keluarga itu adalah salah satu dari tatanan alam semesta. Dari tatanan alam semesta. Karena alam semesta ini diisi oleh manusia. Manusia itu perlu ditata, dan tatanan paling sederhana adalah keluarga. Seandainya tatanan kecil ini tidak berjalan, maka rusaklah kehidupan manusia. Bayangkan tidak ada pernikahan, maka tidak ada anak keturunan, maka manusia akan selesai. Kemudian kalau tidak ada pernikahan, maka kemudian berbagai macam penyakit sosial yang akan muncul. Oleh karenanya, selain rumah tangga adalah nikmat, dia adalah tatanan terkecil yang harus diperhatikan. Karena jika keluarga tidak jalan, maka sosial masyarakat juga tidak jalan. Ya. Tetapi kalau keluarga nyaman, maka masyarakat akan tumbuh dengan nyaman dengan baik. Makanya di antara salah satu hikmah disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa setelah menikah maka seorang wanita harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya terkait dengan urusan rumah tangga, bukan secara mutlak ya. Tetapi kenapa setelah menikah seorang wanita harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya kalau dia sudah menikah? Di antaranya untuk menjaga tatanan ini, karena dalam menjalani keserasihan agar rumah tangga bisa serasi, bisa baik, bisa jalan dengan baik, maka harus ada yang ditaati dan yang mentaati. Yang ditaati itu kepala rumah tangga, dan yang mentaati adalah istri. Seandainya ketaatan ini tidak ada, rumah tangga akan kacau. Rumah tangga akan kacau. Maka begitu pentingnya taat kepada suami sampai
dalam syariat dijelaskan bahwasanya taat kepada suami lebih utama daripada taat kepada kedua orang tua. Dan itulah sabda Nabi SAW ketika datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari negeri Syam. Kemudian Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur, kenapa kau melakukan? Ma hadza? Ada apa ini Mu'adz? Kenapa kau sujud kepadaku? Kata Mu'adz, aku melihat orang-orang di negeri Syam, mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada pembesar-besar mereka. Maka saya ingin sujud kepada anda sebagai bentuk penghormatan. Maka Nabi mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada Allah, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dan sungguhnya seorang wanita tidak bakalan bisa menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Rasulullah sebutkan, seandainya boleh ada seorang sujud kepada orang lain, Nabi tidak mengatakan saya akan menyuruh seorang sujud kepada ibunya, seorang sujud kepada bapaknya. Tidak, kepada seorang wanita kepada apa? Suaminya. Kenapa? Karena tadi kembali kepada tatanan ini paling penting. Tatanan dalam kehidupan manusia, tatanan terkecil adalah rumah tangga. Maka rumah tangga ini harus berjalan dengan baik. Pemerintah terkecil. Maka seorang wanita ketika sudah menikah, ketaatan kepada suaminya lebih utama daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Maka ini perlu kita pikirkan. Allah sebutkan dalam rangkaian ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya di antara tatanan alam semesta selain langit dan bumi dan macam-macamnya, di antaranya tatanan keluarga. Maka kita harus fokus bagaimana bisa membangun keluarga kita dengan baik. Di antaranya dengan penuh ketenangan agar kita bisa menghasilkan hasil yang baik dari pernikahan tersebut. Memiliki anak yang salehah dan kita juga bisa hidup tenteram dan kita juga bisa meraih pahala yang banyak dengan berumah tangga. Ini di antara faedah kedua yang disebut oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Tapi di antara faedah ayat ini, Allah mengatakan min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebenarnya Allah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian dari diri kalian. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dari jenis kalian. Artinya ini secara hukum fikih yang disahkan dalam syariat hanyalah pernikahan manusia dengan manusia. Adapun pernikahan manusia dengan jin tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena ada pembahasan tentang masalah ini yang mengatakan boleh menikah dengan jin. Apakah manusia bisa berhubungan biologis dengan jin? Jawabannya bisa. Oleh karenanya di antara isyarat Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat surga, Allah sebut tentang bidadari, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insu qablahum wala insun qablahum wala jan." Bahwasanya di surga nanti ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangan mereka, ya. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun dan tidak pernah disentuh oleh jin manapun. Menunjukkan bahwasanya jin dan manusia bisa melakukan hubungan. Oleh karenanya di antara sunnah kalau kita ingin berhubungan dengan keluarga, maka kita berdoa agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Karena syaitan bisa ikut-ikutan dalam berhubungan. Di antara tafsir juga wasyarikum fil aulad, ya. Bahwasanya mereka ikut serta dalam urusan anak, yaitu mengganggu ketika seorang sedang berhubungan dengan istrinya, maka syaitan menggoda. Makanya apakah manusia bisa menikah dengan jin? Bisa memiliki hubungan biologis? Mungkin bisa, tetapi kalau nikah resmi tidak boleh. Nikah resmi tidak boleh dan hukumnya haram. Hukumnya haram karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan bagi kalian dari diri kalian, bukan dari jenis makhluk yang lain. Maka yang boleh pernikahan syar'i hanyalah manusia dengan manusia. Adapun dengan jin tidak boleh. Tapi enggak usahlah cari istri dari jin, ya. Istri dari manusia masih banyak. Kalau ada jin melamar jangan dihiraukan, ya. Oleh karenanya sebagian wanita dimasukin oleh jin. Kenapa? Jinnya jatuh cinta. Saya dapat kasus seperti itu. Dan pernah kita ngeruqyah atau ada kawan yang ngeruqyah.
wanita kemasukan jin. Kenapa? Karena dimasuki oleh jin lelaki yang sangat mencintai wanita ini. Kenapa dia bisa merasakan hubungan kelezatan biologis dengan wanita tersebut? Dan semakin sulit jin tersebut keluar kalau wanita tersebut juga merasakan kelezatan sehingga dia tidak melepas jin tersebut. Ini menunjukkan hubungan biologis antara laki dan jin mungkin, tetapi pernikahan hukumnya haram karena Allah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum. Allah ciptakan istri-istri dari kalian. Taib. Ini faedah keberapa? Ketiga. Faedah keempat, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam alaihissalam. Satu jiwa, min nafsin wahidah, dari Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Sama seperti ini. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dialah Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian. Ya. Di antara tafsiran maksudnya adalah asalnya Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Dan ini datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa inna al-mar'ah khuliqat min dhila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bagian atas. Ya. Yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut pasti patah. Enggak mungkin bisa lurus. Tetap aja bengkok. Ya. Kalau kau ingin membiarkannya maka dia tetap dalam kondisi bengkok. Maka Rasulullah mengatakan fastausu bin nisa'i khaira, maka hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri. Ketika kita merenungkan ayat ini bahwasanya wanita diciptakan dari laki, dan kita tahu nenek moyang kita Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka ini juga di antara sebab kita untuk bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Maka laki-laki harus sadar bahwasanya wanita itu pasti punya kekurangan. Dia pasti punya kekurangan. Kenapa? Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tadi Rasulullah mengatakan wa inna awaja syai'in fil dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling bagian atas. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah lisannya. Maka seorang harus sadar, jangan berharap bahwasanya istrinya akan lurus terus, enggak, ya. Istrinya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya bengkok pasti ada kekurangan. Dan di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan wanita seperti itu, karena wanita ketika diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka ternyata kenyataannya dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Dia membutuhkan lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Ini dari satu sisi kekurangan, dari satu sisi kelebihan. Kekurangan ya kadang dia cepat emosi, ya, cepat tersentuh, cepat ngambek, ya, apalagi baper, bawa perasaan, ya, perempuan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian kepada qarurah, seperti gelas kaca, mudah pecah. Wanita itu mudah retak. Itu sifat wanita, ya. Dalam menghadapi permasalahan lebih mendahulukan perasaan daripada apa? Daripada nalarnya. Terkadang sulit untuk bersabar. Kenapa? Hatinya dia dahulukan daripada nalarnya, ya. Makanya kalau sudah dibawa ke mall, pegang uang, habis cepat uang tersebut. Karena dia pokoknya depan pingin beli, ya. Kalau laki-laki enggak, dia nalar, jangan dulu, ini belum bayar, itu belum bayar. Dia pakai nalar dulu. Kepingin tapi listrik belum bayar, akhirnya enggak jadi belanja. Karena mendahulukan nalarnya daripada apa? Perasaannya. Kalau perempuan mendahulukan perasaan daripada nalarnya, sehingga dia punya kekurangan dari sisi, punya kelebihan dari satu sisi. Kelebihannya apa? Mendahulukan perasaan daripada nalar, dibutuhkan untuk mengurus anak. Kita laki-laki mengurus anak pakai terlalu nalar, kita bingung kita gimana. Kalau perempuan enggak pakai, pokoknya dia dekap, dia tidur meskipun capek, dia enggak pakai nalar. Yang penting anak saya bagaimana bisa tenang. Sehingga dari satu sisi ada kelebihan yang dimiliki,
mendahulukan perasaan daripada nalar untuk ngurus apa? Kelembutannya, kasih sayangnya dibutuhkan. Dan demikianlah agar laki-laki merasa laki-laki, dia harus menikah dengan model perempuan yang seperti ini, yang punya mendahulukan perasaan daripada apa? Nalar. Bayangkan kalau kita punya istri mendahulukan nalar daripada perasaan, minterin kita nanti. Repot juga punya istri seperti ini, gagah perkasa, tegar, wah repot. Kita pingin istri yang nangis, cengeng, manja, ini nggak apa-apa bi, tenang aja, repot. Nggak repot juga. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dua manusia yang berbeda. Yang satu tegar, tegas, mendahulukan nalar, sabar. Yang satu manja, perasa. Begitulah, ya, karena memang wanita bukan kompetitor bagi laki-laki, tapi partner bagi apa? Laki-laki, ya. Jadi maksud saya ketika Allah mengatakan azwajan min anfusikum azwajan, Allah ciptakan dari diri kalian istri-istri agar kita sadar bahwasanya nenek moyang kita Hawa diciptakan dari tulang rusuk siapa? Adam. Dan tulang rusuk pasti bengkok. Kata Nabi, fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk itu pasti patah, enggak bisa. Kau mau istrimu lurus, patah enggak bisa. Dia pasti bengkok. Kalau dia lurus juga enggak menarik, dia menariknya kalau bengkok. Oleh karena jangan dipaksa untuk apa? Lurus. Nikmati kebengkokannya, jalani kehidupan dengan kebengkokannya. Ketika Nabi menyatakan wanita bengkok, bukan untuk merendahkan wanita, tapi Nabi untuk menjelaskan kenyataan, dan Nabi SAW ingin para laki untuk memberi uzur. Makanya Rasulullah SAW buka hadisnya dengan berkata, Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kenapa berbuat baik kepada para wanita? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka tunggulah kesalahan-kesalahannya. Tunggulah kebengkokan-kebengkokannya. Kau enggak bakalan hidup tanpa kebengkokan apa? Wanita. Sabar. Sabar. Rasulullah buka hadisnya dengan berkata demikian, dan Rasulullah SAW tutup hadisnya pun demikian. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka adanya kalian berbuat baik kepada para wanita. Adapun sabda Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada wanita. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama apa makna dari hadis ini. Ada yang mengatakan fastausu bin nisa'i khaira, yaitu perhatian Nabi seakan-akan Nabi beri wasiat kepada para laki. Wahai seakan-akan Nabi berkata, wahai para lelaki, wahai para suami, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri. Wasiat itu adalah perintah yang diperhatikan. Ya, seperti orang mau meninggal kemudian kasih apa? Wasiat. Berarti perintah yang harus diperhatikan. Nabi mengatakan, wahai para laki, para suami, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Jangan cari alasan mereka bengkok, kalian tidak buat baik sama mereka. Karena memang mereka kodratnya sudah demikian. Jangan berharap wanita lurus. Maka sabarlah dengan kebengkokannya, nikmati kebengkokannya, dan sabarlah dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang lain ada yang mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Istausu itu saling mewasiatkan. Seakan-akan Nabi berkata, wahai para suami, kalian harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ketemu kawan, gimana istrimu? Gimana? Sudah kau baikin enggak? Sudah kau maafin enggak? Kenapa? Karena berbuat baik kepada istri perkara yang sering terlupakan. Perkara yang sering terlupakan. Apalagi kalau kita baca tentang sejarah jahiliyah dahulu. Bagaimana wanita dalam tatanan Arab jahiliyah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka Rasulullah datangkan banyak hadis penekanan tentang pentingnya berbuat baik kepada istri dan bersabar dengan mereka. Sehingga Rasulullah datangkan dengan sabdanya, istausu bin nisa'i khairan. Maknanya kalau kita artikan dalam sebagian tafsir para syurahul hadis, para ulama, maknanya hendaknya para laki saling mengingatkan. Jadi kalau ketemu kawan kita ingatin, gimana istrimu? Sudah dibeliin emas belum? Mana istrimu ini? Liburan sudah jalan-jalan belum? Istri? Enggak, saya suruh ngaji doang, suruh ngaji di kamar. Enggak. Kita suruh berbuat baik sama keluarga. Karena sering terlupakan, maka harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Maka ini nasihat kepada para laki untuk ingat bahwasanya wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka hendaknya bersabar dalam berbuat baik kepada wanita. Sekaligus peringatan kepada para wanita
bahwasanya para wanita memang bengkok, maka jangan sok lurus. Jadi kalau diskusi sama suami, ya ngerti ya memang saya ada kekurangan. Ya memang kamu punya kekurangan karena kamu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan malah sebaliknya pingin jadi menguasai rumah tangga. Lupa dengan kodratnya bahwasanya dia punya kekurangan, tidak pantas menjadi pemimpin kepala rumah tangga karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jangan sebaliknya, ingin menguasai apa? Laki-laki, ingin menguasai laki-laki. Makanya Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin para wanita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-umara, para laki itu seperti amir-amir di rumahnya, pemimpin kepala rumah tangga. Maka saya katakan istri yang solehah adalah istri yang tahu diri kodratnya bahwasanya dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok sehingga dia menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Kalau suaminya tidak jadi pemimpin, rumah tangga gak jalan. Tadi saya sudah sebutkan. Saya para ulama mengatakan istri harus taat kepada suami lebih daripada taat kepada kedua orang tua. Supaya pemerintahan rumah tangga bisa berjalan. Pemerintahan kalau enggak ada yang ditaati, enggak ada yang mentaati, pemerintahan apa namanya? Enggak ada pemerintahan. Namanya pemerintahan itu harus ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Nah, pemerintahan terkecil adalah rumah tangga. Suami yang berkuasa, istri yang taat. Sehingga sampaikan istri yang salehah adalah istri yang bisa membuat suaminya merasa diri sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kapan seorang suami merasa dialah kepala rumah tangga, berarti istrinya istri soleha. Keputusan di tangannya, diskusi boleh, tapi keputusan di tangannya. Kalau dia perintah istrinya taat. Kapan suami merasa saya kepala rumah tangga, berarti istrinya istri yang soleha. Tetapi kapan suaminya tidak merasakan demikian, bahkan merasa istrinya kepala rumah tangga, maka ini istri tidak soleha atau ada yang tidak beres pada suaminya. Ya. Tapi ada ikhwan, aduh Ustaz, istri saya kalau pulang di rumah kayak kucing. Kenapa kayak kucing? Meong-meong melulu, nggak digubris. Jadi ingat, di antara kita bisa meraih sakinah dalam rumah tangga, maka suami harus pengertian sama istri, sering maafkan istri, mengerti istri pasti punya kesalahan, istri sosok wanita, manusia yang mendahulukan perasaan daripada nalarnya, mudah perasa karena Rasulullah mengatakan dia seperti kaca yang mudah retak. Tetapi istri sebaliknya juga harus tahu bahwasanya suaminya adalah kepala rumah tangga. Tapi kita lanjutkan faedah berikutnya. Yang berapa sekarang? Yang berapa? Yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ini yang penting. Allah ciptakan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram bersama istri-istri. Secara bahasa Arab, seharusnya secara bahasa Arab disebut litaskunu biha, agar kalian tentram bersama istri kalian, pakai huruf ta'diyah, huruf ba. Tetapi ternyata dalam ayat ini Allah menggunakan ila, listaskunu ilaiha, kepadanya, agar kalian tenang kepadanya. Kan harusnya tenang dengannya, ya enggak? Secara bahasa harusnya apa? Agar kau tentram dengan istrimu, ya enggak? Bukan agar kau tentram kepada istrimu. Tetapi ternyata dalam ayat, dalam dua ayat, baik dalam surat Rum maupun dalam surat Al-A'raf, Allah menggunakan kata ila, litaskunu ilaiha. Makanya dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan metode tadmin. Metode tadmin itu ada fiil yang disembunyikan, ada fiil yang kata kerja yang disembunyikan. Maksudnya litaskunu ilaiha, yaitu litaskunu biha wa tatma'innu ilaiha. Ada kata kerja yang disembunyikan, maknanya agar kalian tentram dengan istri kalian dan ada kecondongan, ada al-mail ilaiha, ada kecondongan. Bukan sekedar tentram tapi condong. Condong tu rindu, pengin ketemu dia, pengin ngobrol sama dia, ada condong. Bukan sekedar tentram dengannya, tetapi ada kecondongan kepada istri. Dan ini di antara tujuan utama pernikahan, agar muncul sakinah antara suami dan istri. Dan Allah sebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan suami condong kepada istri dan tenang kepada istri. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf kata Allah, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin
wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya Hawa liyaskuna ilaiha agar Adam condong dan tentram dengan Hawa. Ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian bahwasanya ketika di langit Allah ciptakan surga terlebih dahulu. Setelah ciptakan surga, Allah ciptakan Adam. Setelah itu Allah suruh Adam masuk dalam surga. Tapi ternyata di antara hikmah Allah sebelum Allah suruh Adam masuk dalam surga, Allah ciptakan istrinya terlebih dahulu. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu ke dalam surga. Kenapa? Kata sebagian ahli tafsir, ar-rafiq qabla tariq. Yang dibutuhkan oleh seorang lelaki adalah teman perjalanan sebelum menempuh perjalanan. Ar-rafiq qabla tariq. Teman sebelum menempuh perjalanan. Percuma Adam masuk di surga enggak ada istrinya. Percuma tidak? Percuma ada buah-buahan enak, maka tapi enggak ada istri, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya. Yang penting ada istri dulu, baru kemudian menikmati apa? Kehidupan. Maka sebelum Allah membuat Adam menikmati kenikmatan surga, Allah ciptakan dulu apa? Istrinya. Menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling utama bagi seorang laki adalah miliki istri. Miliki istri. Kebahagiaan utama seorang laki adalah tentram dengan istrinya. Ini sering saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, kepada para ummahat dalam kajian-kajian bahwasanya seorang lelaki yang paling bahagia adalah lelaki yang paling nyaman sama istrinya. Itu yang paling bahagia. Yang paling bahagia. Kalau dia bisa nyaman sama istrinya, nyaman ngobrol. Kalau di luar rumah pingin pulang, pingin lihat wajah istrinya, ini laki paling bahagia di dunia. Tapi kalau dia enggak pingin pulang ke rumah, itu lelaki paling sengsara di dunia. Dia mencari kebahagiaan di luar, main golf melulu. Mau pulang enggak pingin pulang, pingin main golf melulu. Ini enggak bahagia. Pinginnya ke kafe, ngobrol sama kawan-kawannya, enggak pernah pulang. Di rumah enggak betah, tunggu telepon dari kawan, keluar lagi. Di kafe ngobrol 1 jam 2 jam. Ini laki sengsara. Sengsara. Istrinya telepon dia matiin, ini sengsara. Sampai ada ikhwan tulis istrinya setan 1. Setan. Digenggal sama istrinya. Mungkin lagi marahan kali. Tapi intinya ini sengsara laki seperti ini. Mau dia mau naik motor-motor, naik mobil, main-main, selama dia tidak tentram sama istrinya, ini lelaki sengsara. Tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan tentram sama istri. Lelaki yang bahagia seperti apa? Pingin pulang. Sedikit pingin pulang. Ngobrol selesai, pingin pulang. Pingin ketemu apa? Istri. Pingin pulang ke rumah, pingin ngobrol sama istri. Sebelum tidur ngobrol sama istri. Itulah kebahagiaan lelaki sesungguhnya ketika dia mendapat sakinah bersama istrinya. Itulah kodrat lelaki punya istri agar menyerahi sakinah. Allah yang mengatakan liyaskuna ilaiha. Agar Adam tentram dan condong kepada Hawa. Bukan cuma tentram, condong. Litaskunu ilaiha. Agar kalian condong kepada istri-istri kalian. Ini disebut dengan sakinah dalam keluarga. Dalam keluarga. Nah ini adalah karunia Allah yang harus dipertahankan. Kenikmatan yang harus dijaga. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan paling tidak suka kalau ada keluarga sakinah. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sebutkan di antara program utama syaitan adalah bagaimana rumah tangga bisa rusak, bisa terjadi perceraian. Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air. Kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Setelah mereka menggoda, mereka lapor kepada iblis. Yang paling kedudukannya tinggi di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayaji ahaduhum. Setelah mereka menggoda, mereka lapor. Kata satu datang, wahai iblis, saya sudah gini. Kata iblis, belum, kau belum apa-apa. Segitu aja. Datang lagi, iblis itu provokator, cuma segitu. Datang lagi satu, cuma segitu. Sampai ada satu mengatakan, ya iblis, la azalu bihi hatta farraqtu baina wa baina zaujatihi. Saya terus mendekatinya, saya goda sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente memang hebat. Ente anak buahku yang paling top.
Iblis memuji dia, kenapa? Dia berhasil memisahkan suami dari istrinya. Jadi benar bahwasanya kehidupan rumah tangga yang sakinah adalah tujuan utama dalam keluarga. Tapi ingat, sana ada iblis, anak buahnya syaitan yang ingin merusak rumah tangga kita. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara kebiasaan para penyihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara kegiatan para penyihir adalah memisahkan antara suami dan istri. Membuat istrinya lihat suaminya benci. Melihat suami lihat istrinya benci. Tiba-tiba ada kebencian. Kenapa? Ada sihir. Setan senang, penyihir senang kalau terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Maka hubungan yang paling kuat, benar kita ada hubungan dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan kawan, tapi hubungan paling dekat suami istri. Suami istri memiliki hubungan yang paling kuat. Saking kuatnya sampai Allah berkata, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sungguhnya kalian para wanita adalah pakaian bagi lelaki, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi para wanita. Kenapa? Saking dekatnya, menempel. Hubungan kita sama orang tua benar kuat, tapi tidak seperti hubungan dengan istri. Rahasia kita, kebaikan kita, aib kita, istri semua tahu. Oleh karenanya hubungan ini perlu dijaga, karena di balik hubungan ini maka banyak maslahat yang tadi sudah kita sebutkan. Tatanan masyarakat dimulai dengan tatanan terkecil, tatanan suami istri, tatanan rumah tangga. Jika tatanan ini berjalan dengan baik, maka banyak kemaslahatan yang bisa diraih. Banyak kemaslahatan yang bisa diraih. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa saya ambil dari ayat surat Ar-Rum ayat 21 tadi sebagai pondasi dasar untuk kita berbicara bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Taib, beberapa kiat yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Sebelumnya saya ingin tahu bapak-bapak yang berumah tangga, coba angkat tangan. Dibalik. Iya, yang jomblo. Yang jomblo coba angkat tangan. 1, 2, 4 ya. Menderita jomblo kan? Menderita jomblo ya. Makanya di surga enggak ada yang jomblo kan? Laisa fil jannati a'zab. Kata Nabi, di surga tidak ada yang apa? Jomblo. Karena di surga harus nikmat. Jomblo bukan kenikmatan ya. Alhamdulillah kebanyakan kita sudah berumah tangga ya. Yang sudah bahagia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, maka akan semakin diberi kebahagiaan. Yang belum bahagia segera perbaiki diri. Hidup rumah tangga bukan sebentar, bukan sepekan, 2 pekan. Hidup rumah tangga sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ya. Oleh karenanya, ya, perjalanan hidup yang lama ini jangan sampai kita isi dengan penderitaan. Kita usahakan agar kita bisa bahagia. Karena orang kalau rumah tangganya tenang, ya, dia bisa banyak produktivitas. Ya. Dia bisa, kalau dia dai dia bisa berdakwah dengan tenang. Kalau dia penulis dia bisa tenang. Kalau bisa kerja dengan baik. Ya. Ya. Tapi kalau rumah tangganya kacau, dia akan terganggu. Bahkan bisa jadi ibadah dia juga terganggu. Tentunya ada orang diuji dengan rumah tangga yang goyang, ya. Ujian hidup, dia sudah berusaha, sudah maksimal, sudah bertakwa, tapi diuji, itu ujian, mau diapain lagi? Ya. Seperti disebutkan salah seorang ulama terkenal, diuji istrinya yang tidak salehah, ya. Maka ketika ditanya, kenapa engkau sabar? Dia mengatakan, Allah telah berikan ujian kepadaku dengan ujian ini, ya. Belum tentu aku kuat jika diganti dengan ujian yang lain. Kuat. Ada yang mengatakan, saya diuji dengan ujian ini, tiap hari dosa-dosa saya terkurangi. Namanya saya penuh dengan dosa. Diomelin istri tiap hari, mengurangi apa? Mengurangi dosa. Jangan berharap diomelin tiap hari. Tapi kalau ternyata, ini saya bilang ujian, ternyata kita sudah berusaha maksimal, ternyata rumah tangga tidak bisa berjalan dengan tenang, maka itu adalah apa? Ujian. Tapi kita tidak berharap demikian. Kita berharap rumah tangga yang nyaman, yang tenteram. Ya. Taib. Maka saya katakan yang sudah bahagia banyak-banyak bersyukur agar ditambah kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bahagia tidak ada kata terlambat. Perbaiki.
Tapi di antara kiat-kiat agar seorang bisa sakinah dan hidup tentram, berbahagia, bahwasanya jadikanlah kehidupan rumah tangga adalah sarana untuk ibadah. Ini penting, sarana untuk ibadah. Sehingga setiap kegiatan kita yang kita lakukan dalam rumah tangga adalah bernilai ibadah. Saya cari pahala dengan berumah tangga. Karena hidup rumah tangga adalah beribadah kepada Allah. Tidak seperti persangkaan sebagian orang yang menyangka bahwasanya namanya ibadah cuma salat, puasa, ya, sedekah. Tidak. Bermuamalah juga ibadah. Dan di antara muamalah yang paling dituntut untuk diperbaiki muamalah dengan pasangan. Dalil akan hal ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Seperti sabda Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Telah sempurna setengah agamanya. Tinggal dia berusaha setengahnya lagi. Orang yang menikah setengah agamanya telah sempurna. Artinya dia menjalani kehidupan rumah tangganya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Karena dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian para lelaki di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Maka seorang kalau ingin meraih keterbaikan di sisi Allah menjadi yang terbaik bagi istrinya. Menjadi yang terbaik bagi istrinya. Istrinya tahu ini suami yang terbaik. Kalau orang tanya sama istrinya, "Gimana suamimu?" "Suami saya Masya Allah, luar biasa. Orangnya penyabar, orangnya dermawan, orangnya tidak pemaaf, orangnya tidak pelit, Masya Allah." Sebaliknya ketika Rasulullah bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Kata istrinya, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bagaimana engkau mensikapi suamimu?" Kata dia, "La alu bihi juhdan illa ma la astati'." Aku berusaha semaksimal mungkin untuk melayaninya wahai Rasulullah kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah puji, kata Rasulullah SAW, "Undhuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Jadi Rasulullah sebutkan, ingatkan kedua belah pihak. Kepada suami, kalau ingin jadi lelaki terbaik di sisi Allah, jadi suami yang terbaik. Kepada istri, kalau ingin jadi wanita terbaik di sisi Allah, jadilah wanita istri terbaik bagi suaminya. Maka ini harus kita hadirkan dalam diri kita. Bahwasanya dalam kegiatan kita sehari-hari, semuanya ibadah kepada Allah. Jadi bapak-bapak ketika kerja, cari nafkah, banting tulang, dibanting sama orang. Ingat sebuat saya nafkahi anak istri, pahala di sisi Allah. Sabar, ngurus istri, ngurus anak. Pulang ke rumah menghadapi istri yang mungkin kurang ini, sabar, ini pahala. Ya. Istrinya manja, ngalem apalagi, sabar. Ya. Ini semua apa? Pahala. Anak-anak nangis, pahala, semuanya pahala. Kalau kita tidak niatkan cari pahala, mungkin capek kehidupan ini, capek ngurus ini, ngurus ini. Tapi kalau kita niatkan pahala, semuanya ringan. Saya berpahala kok. Habiskan waktu untuk ngurus anak, ngurus istri, pahala. Habiskan waktu didik istri, ingatkan anak, berpahala. Kalau enggak gitu kita capek. Apalagi istri, kalau tidak jadikan kehidupan rumah tangga berniat berpahala, maka capek ngurus suami. Masakan buat suami, cuci pakaian suami. Belum suaminya ngomel melulu. Minta jatah melulu, capek enggak? Capek. Kalau enggak niatkan karena Allah, capek. Belum suami bilang, "Kamu bantu dong ibu saya," suruh ngurus mertua lagi. Kalau bukan karena Allah, susah. Maka ibu-ibu niatkan dalam hati bahwasanya semua kegiatan saya, mumpung ibu masih punya suami, nanti kalau enggak punya suami nangis. Mumpung masih punya suami, sarana untuk pahala besar. Niatkan semua kegiatan pelayanan kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Ini agar hidup di rumah tangga kita sakinah. Sehingga kalau ada kekurangan kita sabar karena kita bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berumah tangga adalah ibadah yang agung. Sampai saya sering sampaikan, para ulama berpendapat jika ada dua lelaki, yang satu menikah, yang satu tidak menikah. Yang satu tidak mau menikah supaya dia bisa rajin ibadah, supaya bisa puasa sunnah, puasa Daud, bisa solat malam yang banyak, bisa baca Quran yang banyak, karena dia tahu kalau menikah banyak urusan. Kalau udah menikah, puasa Daud susah, puasa Senin Kemis susah, mau solat malam susah.
Ya, baca Quran susah, ngurus anak, ngurus istri, cari nafkah, sehingga dia tahu kalau dia menikah ibadahnya berkurang. Ini yang satu. Dia tidak mau menikah supaya ibadahnya banyak. Yang satu menikah, si A tadi tidak mau menikah supaya ibadahnya banyak. Si B menikah dan ibadahnya otomatis berkurang. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Yang lebih afdal yang B. Makanya ketika ada seorang laki mengatakan sa'atazilun nisa, ada sahabat, 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian mereka punya kesimpulan, kita harus banyak ibadah. Di antara ada yang berkata, sa'atazilun nisa, saya tidak mau menikah. Saya ingin meninggalkan para wanita. Supaya apa? Supaya bisa fokus ibadah. Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku bahkan menikahi para wanita. Kenapa? Dalam pernikahan banyak pahala. Maka ikhwan-ikhwan dan para ummahat sekarang rubah cara berfikir. Saya sedang menjalani kehidupan apa? Rumah tangga, berarti saya sedang beribadah kepada Allah. Mulailah servis kepada pasangan dengan lebih baik. Bertutur kata yang baik karena ibadah. Gimana sayang? Pilih kata-kata yang baik karena itu apa? Ibadah. Kalau WA sama pasangan yang benar, jangan bikin yang marah-marah. Ya. Kalau sama WA sama teman yang bagus-bagus, sama istri asal-asalan, jangan. Istri juga kalau WA sama teman, ngobrol sama teman, Masya Allah ketawa ketiwi. Waktu sama suami, kasar luar biasa. Kenapa? Tidak ada dalam hatinya bahwasanya ini ibadah. Tapi kalau kita tahu ini ibadah, kita sabar. Sabar. Pilih kata-kata, mencikapi dengan baik. Udah waktunya selesai kah? Udah banyak yang menangis. Katanya Ustadz kelamaan ya. Sudah ya? Sudah 1 jam kan ibu-ibu? Belum? Taib. Yang berikutnya, kelanjutan dari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Perhatikan, meraih keterbaik di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi pasangan. Menjadi yang terbaik berarti dalam bermuamalah, kita bermuamalah kepada kawan, kepada bos, kepada anak buah, kepada handetolan. Maka ingat, muamalah terbaik kita adalah kepada pasangan kita. Saya kasih gambaran, saya sering sampaikan, kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita pandai membuat tertawa orang, kita candain, maka istri kita lebih utama untuk kita candain. Sisihkan waktu untuk kita candain dia. Kalau kita punya waktu ya untuk bisa bercengkrama dengan kawan, maka waktu dengan istri lebih utama. Karena pahalanya lebih besar, lebih besar. Karena ini konsekuensi dari sabda Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Ini harus dihadirkan. Kalau kita enggak baik sama istri, kita enggak terbaik. Omong kosong kita bilang saya terbaik sisi Allah, ternyata sama istri enggak baik. Omong kosong. Istri ngomel sedikit kita bentak, kita marah-marah. Lagi mana? Jadi kalau teman ngomel sedikit kita enggak marah. Kita mudah maafkan teman, istri lebih utama untuk kita maafkan. Lagi pula jasa teman kita tidak sebanyak jasa istri kita sama kita. Maka kita harus ingat akan hal ini. Kalau saya punya waktu bercengkrama sama kawan, pulang ke rumah ketemu istri, punya waktu dong untuk ngobrol sama istri sebelum tidur. Ya. Sehingga kita bisa mengukur diri, sudahkah saya yang terbaik bagi istri saya? Pikir. Sebagian ikhwan, Masya Allah, terima kawan, ngobrol sama kawan, ngobrol di kafe, ngobrol sama istri nggak betah. Baru ngobrol sebentar, Abi lagi sibuk. Subhanallah. Nggak betah. Mas saya mau enggak ada nanti besok aja. Subhanallah. Kalau temannya telepon, gimana akhi? Gimana? Abang saya bantu. Masya Allah. Sama temannya seperti itu. Sama istrinya enggak ada. Enggak ada waktu untuk senyum-senyum sama istrinya. Kalau jalan-jalan, tadabur alam, pergi ke laut, pergi ke sana, mancing di tengah laut, pergi kemana, sama istrinya enggak betah. Kalaupun ada dikasih waktu istri cuma sedikit. Sementara waktu buat teman-temannya terlalu banyak. Ya, ente jadi terbaik bagi istri ente, omong kosong. Terus ente mau jadi terbaik sisi Allah, omong kosong. Sudah Rasulullah sudah kasih barometer. Kalau ingin terbaik di sisi Allah, jadi terbaik bagi apa? Istri.
Dan itu dipraktekkan benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwan, untuk menjaga sakinah rumah tangga kita, berusaha jadi terbaik bagi apa? Istri. Saya katakan tadi, kalau kita bisa ramah sama teman, istri lebih utama. Kalau kita bisa maafkan kawan, istri lebih utama. Kalau kita bisa beri hadiah sama kawan, istri lebih utama. Kalau kita berpikir untuk menyenangkan hati kawan, hati istri lebih utama. Kalau kita bisa berkorban harta dan waktu untuk kawan, istri lebih utama. Istri lebih utama. Sampai kita buktikan di hadapan Allah bahwasanya saya terhadap istri terbaik daripada yang lainnya. Maka jadilah kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bagaimana para sahabat terdahulu, istri-istri mereka kalau ditanya tentang suami mereka, mereka berkata, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, kemudian dia disunahkan untuk berdoa, wa khlufli khairan minha, ya Allah berilah ganti lebih baik, maka dia sulit untuk mengungkapkannya. Kenapa? Dia bergumam dalam hatinya, man khairun min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Dalam benak dia, lelaki terbaik adalah suaminya Abu Salamah. Namun dia harus ucapkan doa tersebut, ternyata Allah ganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Tetapi dia merasa suaminya yang terbaik. Lihatlah Ummu Darda Sugra, ketika Abu Darda meninggal dunia, sampai Muawiyah melamar dia. Muawiyah siapa? Kalau bukan gubernur Syam, khalifah kaum muslimin. Siapa yang tidak bangga janda dilamar gubernur? Kira-kira senang atau tidak? Senang. Kalau bukan gubernur, raja. Muawiyah ketika melamar Ummu Darda Sugra cuma dua kemungkinan. Kalau bukan dia adalah gubernur Syam atau dia ada khalifah kaum muslimin ketika itu. Tapi apa kata Ummu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau Allah mengganti Abu Darda. Saya ingin dengan Abu Darda di surga. Kalau kau enggak mau. Enggak mau menikah lagi. Supaya tidak diganti dengan lelaki lain. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa? Abu Darda. Karena dia merasa Abu Darda suami yang terbaik. Ya. Lihatlah Nailah bintul Farafisah. Ketika meninggal suaminya Utsman meninggal dunia. Padahal jarak umur sangat jauh. Dia tidak mau menikah lagi. Dilamar. Dia tidak mau menikah. Dia ingin bersama Utsman bin Affan di mana? Di surga. Tidaklah mereka demikian kecuali mereka merasa suami mereka suami yang terbaik. Maka saya ingin kalau ibu-ibu ditanya, "Ukhti, gimana suami anti?" Masya Allah, best of the best. Jangan bilang suami anti gimana? Aduh, amit-amit Allah. Alhamdulillah Allah buat saya bisa bertahan. Banyak kadang saya sedih. Ya. Ingat ya, ini perlu, jangan bilang kalau sudah belajar agama pasti, belum tentu. Ada orang belajar agama tapi dia stressingnya bukan di situ. Stressingnya akidah, tapi dia stressing sama keluarga tidak baik. Ada seperti ada. Saya bukan ngomong kosong, ada. Ya. Istrinya tidak dia perhatikan, istrinya dipukul, istrinya dikata-katain kasar, diancam poligami melulu. Enggak. Jadi dia stressingnya salah, maksudnya salah, kurang. Akidah syirik, bid'ah sama keluarga enggak bisa. Dia jalankan sunnah pada keluarga. Bukankah terhadap keluarga ada sunnah-sunnah? Ada. Ya. Maka agar menjadi keluarga sakinah, berusaha kita menjadi, kita buktikan di hadapan Allah, bukan di hadapan, bukan kita sama orang. Saya kalau sama istri saya, masya Allah, kita enggak perlu pengakuan dari orang lain. Kita perlu pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang terbaik bagi istri kita, ikhlas karena Allah, bukan cari pujian. Nanti jalan-jalan sama istri, upload lagi jalan-jalan sama istri. Waktu ngomelin istri enggak di-upload. Jalan-jalan ke luar negeri sama istri, upload. Enggak usahlah, ente dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga istri pun demikian. Jadikan suami adalah yang terbaik, ya. Ya, sabar. Kalau kita bisa bantu kawan, bantu suami lebih utama. Kalau lembut sama kawan, sama suami lebih utama. Sebagian wanita kalau telepon sama kawannya, "Ya ukhti," begitu sama suaminya kasar. Saya sering sampaikan lelucon ini. Jadi kalau sama tukang bakso, wanita lembut, "Mas, tambah dong kecapnya, Mas. Mas, satu piring lagi, Mas." Kalau sama suaminya, mungkin suaminya berharap jadi tukang bakso biar lembut sama istrinya. Tapi demikian saja kajian